Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-6, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-6 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka tidak memperhatikan? Alam yarau, apakah mereka tidak melihat berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Makkannahum fil ardi malam numakkinna lakum padahal kami teguhkan mereka di muka bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. Wa arsalnas samaa'a 'alaihim midrara, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Fa ahlaknahum bidzunubihim, lalu kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Qarnan, generasi, akharin, yang lain. Dan kami ciptakan sesudah mereka generasi yang lain. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-Maidah ayat Al-An'am ayat yang ke-6. Al-An'am ayat yang ke-6. Setelah ayat yang lalu mengancam, kini disusul dengan peringatan yang mengandung ajakan berpikir. Apa itu ajakan berpikir? Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan? Itu ajakan untuk berpikir. Siapa tahu mereka dapat kembali menempuh jalan yang benar. Allah memang terus-menerus membuka peluang kepada manusia agar melakukan introspeksi sampai pada batas terakhir dari masa hidup manusia, sampai manusia itu menemui ajal. Selalu Allah memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada mereka, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Atau sampai pada batas di mana yang bersangkutan benar-benar terbukti menolak ajakan ilahi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, alam yarau fi asfarihim ila syam wa ghairiha. Apakah mereka tidak melihat? Apakah mereka tidak memperhatikan fi asfarihim, di dalam perjalanan mereka ila syam, menuju Syam,
wa ghairiha dan menuju selain Syam. Kam khobariyatun bimakna katsiran. Kam di sini adalah khobariyah, bukan pertanyaan. Makna kam di sini adalah betapa banyak, saking banyaknya, begitu banyak. Jadi kam itu terbagi dua, kam istifhamiyah dan kam khobariyah. Kalau kam istifhamiyah, kam yang memang membutuhkan jawaban. Kam arkanul Islam, berapakah rukun Islam? Arkanul Islami satu. Rukun Islam itu ada 5. Nah itu kam istifhamiyah, kam yang memang bertanya dan membutuhkan jawaban. Ada lagi satu kam khobariyah, ya, tidak dimaksudkan untuk alat bertanya dan tidak mesti ada jawaban. Jadi kam khobariyah itu adalah kalimat berita. Ya. Tujuannya hanya satu, yaitu memberitakan kabar berita terkait terjadinya suatu pekerjaan. Ya. Kam khobariyah tidak membutuhkan jawaban dan tamyiznya harus majrur, baik sebagai mudhof ilaih atau dengan huruf jar. Kam ahlakna min qablihim min qarnin. Jadi ini kam ini khobariyah, kam tentang berita, suatu berita terhadap suatu pekerjaan atau satu kejadian. Kam ahlakna min qablihim min qarnin, betapa banyak kami telah membinasakan sebelum mereka generasi. Kami telah membinasakan generasi-generasi sebelum mereka begitu banyak. Jadi sekali lagi kam di sini adalah dalam kalimat ini kam khobariyah, bukan kam istifhamiyah. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, perhatikan kam. Kam di sini di dalam ayat ini kam khobariyah, khobariyatu mabniyatun ala sukun. Khobar yang mabni atas sukun, kam sukun. Ya. Min yaitu harfu jarin. Qarnin adalah, perhatikan qarnin, ismu majrurun wa hadzal ismu huwa tamyizun. Tamyizul khobariyati. Jadi qarnin di sini adalah isim majrur karena ada min yaitu huruf majrur. Jadi qarnin adalah isim yang dijarkan, makanya dia dibaca khofat. Qarnin. Wahadal ismu, dan bermula isim ini wa tamyizul khobariyati, dia itulah tamyiz khobariyah. Apa itu tamyiz khobariyah? Tamyiz itu adalah sebuah kata. Tamyiz itu adalah sebuah kata atau lafaz yang dibaca nasab atau mansub yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Sebetulnya dibaca nasab, dibaca fathah, tapi karena masuk amil jar yaitu min, maka dia dibaca kasrah. Min qarnin, mestinya qarnan, tapi karena ada amil khofat, amil jar yaitu min, maka dia dibaca jar, min qarnin.
Kemudian tamyiz ini adalah bermanfaat untuk menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Mana isim yang samarnya? Min qablihim. Ya. Min qablihim itu adalah isim. Ciri-ciri adalah satu isim bisa dimasuki dengan harfu jarin, huruf jar. Min. Minallahi. Allah itu berarti isim karena ada min di depannya. Minal madrasati. Madrasah itu adalah isim karena ada min di depannya, ada harfu jarin. Min qablihim. Karena ada min. Dikatakan di sini di dalam tafsir, di dalam terjemahan, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Jadi tamyiz di sini adalah memberikan manfaat untuk menjelaskan isim yang samar. Kalau boleh kita terjemahkan, apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak yang telah kami binasakan sebelum mereka? Sebelum mereka itu apa? Sebelum mereka itu kudu dijelaskan dengan tamyiz min qarnin. Sebelum mereka itu apakah dia qaryah, perkampungan atau desa atau balad, atau satu negeri yang dibinasakan, atau satu perkampungan dibinasakan. Di sini dijelaskan min qarnin daripada generasi. Jadi yang dibinasakan oleh Allah adalah sekumpulan orang. Generasi yang dibinasakan oleh Allah. Jadi sekali lagi ini adalah kam khobariyah. Makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan kam khobariyatun bimakna kasiran. Kam di sini adalah khobariyah dengan makna betapa banyaknya kami telah membinasakan sebelum mereka generasi. Betapa banyaknya generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin ummatin minal amami al-madiyati. Qarnin ini adalah satu umat dari beberapa umat yang terdahulu. Sekelompok umat, satu umat yang dari beberapa umat yang terdahulu. Makannahum yang kami telah teguhkan mereka. A'tainahum makanan, yang mana kami telah memberikan kepada mereka kedudukan fil ardi, di muka bumi. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka? Kaum musyrikin maka dapat melihat dan mempelajari keadaan umat sebelum mereka, karena di sekitar pemukiman mereka pernah lahir peradaban yang cukup kuat dan besar. Ada peradaban Sumeria, Mesir kuno, Yaman dan lain-lain sebagainya, yang semuanya jauh melebihi kekuatan mereka. Kaum musyrikin Mekah hanya mengandalkan Ka'bah. Itu pun ketika Abraha, penguasa Ethiopia, datang ke Makkah untuk merobohkannya, mereka tidak mampu menangkal serangan tersebut. Kalau bukan karena Allah, niscaya bangunan suci, kebanggaan mereka serta sumber pengaruh mereka itu akan hancur berantakan. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Nah, ini kejadian ayat ini, surat ini menceritakan tentang kejadian untuk menghancurkan Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah, pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Tarmihim bi hijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin makul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Satu kelompok, satu kaum dihabisi oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Jadi tentara Ethiopia, ya, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari Ethiopia yang akan menghancurkan Ka'bah, itu juga salah satu pelajaran yang harus diperhatikan, bahwa yang demikian itu sekian banyak daripada generasi yang dihancurkan, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Makannahum, apakah mereka tidak memperhatikan betapa banyak yang kami telah binasakan generasi sebelum mereka, ya, di mana kami telah memberikan keteguhan kedudukan kepada mereka di bumi, fil ardi bikuwatin wasyaati, dengan kekuatan dan kekuasaan, dengan kelapangan dan keluasan. Malam tukin lakum ta'zil lakum, sesuatu keteguhan itu yang tidak kami berikan kepada kalian. Perhatikan kata-kata lakum. Fihi iltifatun anil ghaibah. Jadi di dalam kata-kata lakum ada iltifat dari ghaibah. Ghaibah itu adalah isim dhamir orang ketiga. Ya. Bisa lihat, lakum fihi iltifatun anil ghaibah. Dalam lapas ini terkandung pengertian iltifat atau peralihan dari orang ketiga ke orang kedua, yang maksudnya ditujukan kepada orang ketiga. Kita bisa lihat semuanya adalah orang ketiga. Alam yarau, tidakkah mereka, itu kan orang ketiga, gaib. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka memperhatikan, kam ahlakna min qablihim min qarnin, betapa banyak kami telah membinasakan generasi sebelum mereka. Orang ketiga lagi him, gaib. Makannahum fil ardi, padahal kami teguhkan mereka di muka bumi. Mereka juga makannahum, malam numakil lakum, sesuatu yang tidak kami berikan kepada kalian, kepada kamu. Giliran yang itu justru pakai mukhatab, orang yang kedua. Nah, jika terjadi susunan seperti ini, itu ada iltifat, pengalihan, tapi tujuannya tetap kepada, walaupun dia pakai domir orang yang kedua, tetapi itu tujuannya akhirnya tetap menuju kepada orang yang ketiga, yaitu him atau hum.
pengertian iltifat yaitu perpindahan dari bentuk dhamir mukhatab atau ghaib atau mutakallim kepada bentuk lain, namun dengan syarat diakhiri kembali pada bentuk yang sama. Jadi anil ghaibah, dari bentuk ghaibah, meskipun kemudian ada mukhatab bentuk orang yang kedua, tetap nanti diakhiri adalah untuk kepada ghaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wa arsalnas samaa, dan kami telah mengutus langit. Di sini maksudnya ada al-mator. Wa arsalnal matara alaihim, dan kami telah mengutus hujan kepada mereka mitraran mutatabi'an, di mana hujan itu lebat terus menerus. Wa ja'alna al-anhara, dan kami telah menjadikan sungai-sungai tajri min tahtihim, yang mengalir dari bawah mereka, tahta masakanihim, yang mengalir dari rumah-rumah mereka. Fa ahlaknahum bidunubihim, maka kemudian kami hancurkan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, bitakzihimul anbiya'a, dengan sebab mereka mendustakan nabi, para nabi, mereka mendustakan para nabi. Kemudian kita lihat wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Perhatikan kalimat itu, dan kami curahkan hujan yang lebat atas mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa daerah pemukiman umat-umat yang lalu adalah daerah yang banyak hujannya, banyak sungai dan danau, serta mata air yang memancar. Dan ini pada gilirannya menjadikan tanah mereka subur. Tidak mustahil daerah-daerah Jazirah Arab yang kini gersang tadinya adalah daerah-daerah yang subur. Tapi peristiwa dan bencana alam yang terjadi menjadikan daerah tersebut tandus, dan peradaban mereka tertimbun dan punah. Al-Quran menyebut antara lain kaum Ad yang membangun kota Iram dengan tiang-tiang yang tinggi dan belum pernah dibangun di daerah lain sehebat dan seindah itu. Kota ini telah punah, tetapi bekas-bekasnya telah ditemukan melalui sejumlah bukti arkeologis. Mereka menemukan bukti-bukti tentang kota tersebut. Sebagian berada di bawah tumpukan pasir yang telah berabad-abad lamanya, sehingga mencapai ketinggian 183 meter. Jadi kaum Ad ini pendiri kota Iram, tetapi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bizunubihim, dengan sebab-sebab kedurhakaan mereka kepada para nabi. Dibinasakan, dihancurkan oleh Allah sehingga mereka tertimbun oleh pasir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, fa ahlaknahum bidzunubihim bitakzihimul anbiya'a, maka kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka, dengan sebab mereka mendustakan para nabi.
Hadirin yang berbahagia, hari ini kita masih bisa melihat apa yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran, dan ini menjadi pegangan kita. Jika ini menjadi pegangan kita, maka insya Allah kita selamat daripada bencana dunia dan bencana di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.